Setelah saya lulus kuliah, saya langsung membuka sebuah bisnis dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mobil impian, rumah yang saya impikan juga. Sahabat, statement tadi bukan salah ya, tapi bisa jadi tidak mungkin. Masalahnya di sini banyak orang yang mau kaya raya dan mempercayai semua kata-kata indah di internet. Ingat, sukses di usia muda adalah sesuatu yang bisa jadi anomali. Kebanyakan miliuner itu umurnya 40-50 tahun. Tapi jangan salah paham, bukan berarti saya melarang sahabat untuk berbisnis saat baru lulus sekolah ya. Tapi saya ingin menghemat waktu sahabat untuk lebih cepat mencapai kesuksesan. Tentu saja, mendapatkan penghasilan miliaran kalau dulu di industri 1.0 sampai 3.0 itu susah banget didapatin oleh kalian anak muda. Tapi sekarang di industri 4.0 sampai 5.0 itu kesempatannya terbuka luas banget. Bukan caranya yang salah, tapi semua terletak di mana semangat konsisten kita untuk membangun hal tersebut. Terkadang kita suka nggak sabar, baru memulai sebentar langsung pengen cepat mendapatkan hasil yang instan. Kurang lebih sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu, saya baru memulai perjalanan hidup saya dengan sebuah alat yang mampu menemukan kelebihan dan bakat saya. Jujur sih, walaupun saya udah lulus S1, saya seperti masih buta banget sebenarnya apa yang perlu saya lakukan, dan saya ingin fokus di bidang apa dan bagaimana cara menghadapi berbagai hal di depan saya. Karena saya masih buta banget, alhamdulillah saya ketemu nih salah satu tools, namanya ini nih, ya, Talent Mapping. Sebenarnya banyak banget nih tools yang bisa membantu sahabat untuk menemukan bakat alamimu. Nah, kebetulan karena saya udah lama banget pakai Talent Mapping, jadi saya hanya akan cerita di Talent Mapping. Sebelum kenal Talent Mapping, ya saya hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang menurut saya benar dan kayaknya bagus deh. Tapi kenyataannya hasilnya seperti jauh panggang dari api. Saya jarang banget mendapatkan sesuatu yang sesuai saya harapkan ataupun saya menjadi hebat di bidang tersebut. Yang ada saya malah menemukan kegagalan dan demi kegagalan. Akhirnya hal itu membuat saya frustasi dan merasa sepertinya saya nggak punya sesuatu yang lebih nih dibandingkan orang lain. Karena saya selalu menemukan kegagalan dan tidak pernah menjadi seseorang yang excellent ataupun expert di sebuah bidang. Contoh kegagalan yang saya alami adalah yang pertama, saya membangun bisnis semenjak kuliah. Nah, setelah lulus kuliah itu tidak ada satupun bisnis yang bertahan lebih dari 3 bulan. Dan semuanya meninggalkan, ada yang hutang, ada yang kekecewaan. Jadi bagi saya itu adalah sebuah kegagalan. Karena saya juga punya teman ketika mereka berbisnis di kuliah, bisnisnya masih bertahan hingga sekarang. Setelah saya kenal Talent Mapping, ternyata saya salah dalam memilih bisnis. Seharusnya saya dominan dalam bisnis yang dia bergerak di bidang jasa. Tapi ternyata saya sebelumnya memilih bisnis yang bergerak dalam bidang retail, keseharian, yang butuh barang, yang butuh konsistensi setiap hari untuk dirawat cukup tinggi. Nah, ternyata saya tipe orang yang kalau menghadapi keseharian yang sama, walaupun hal kecil, itu membuat energi dan motivasi saya cepat turun, yang akhirnya membuat saya tidak punya semangat atau daya juang yang tinggi untuk mempertahankan bisnis tersebut. Mulai tahun 2012, akhirnya saya fokus membangun kemampuan saya berdasarkan 7 kemampuan utama di Talent Mapping. Alhamdulillah, ternyata saya bisa menjadi excellent di bidang itu menurut saya sendiri jauh lebih cepat. Dan ternyata uang itu datang sendiri tanpa harus kita kejar-kejar dan kita cari. Mendedikasikan diri terhadap pekerjaan. Tadi ketika sahabat semuanya sudah mengikuti step pertama, otomatis kita akan ketemu titik kuat kita dan titik lemah kita. Karena itu, setelah kita tahu titik kuat kita, maka kita perlu fokus, mendedikasikan, memberikan keahlian kita di pekerjaan. Tentu ketika kita melakukan aktivitas yang sesuai dengan strong point kita, kita akan lebih happy dan senang
mengeluarkan segala daya dan upaya kita. Karena itu, kita juga bisa memberikan effort yang luar biasa. Bagi orang-orang yang melakukan aktivitas sesuai dengan strong point-nya, mereka akan lebih dengan senang hati mengeluarkan seluruh bakat, potensi, kekuatan, dan waktu, serta energi yang mereka miliki di tempat kerja. Gak ada tuh dia menolak pekerjaan, memprotes, dan yang lain sebagainya yang membuat para HRD ataupun manajemen jadi pusing kepala ketika menghadapi diri kita. Dan tentu ketika kita mendedikasikan diri kita di pekerjaan dengan maksimal, maka namanya jenjang karir, kualitas hasil pekerjaan kita akan jauh beda dengan orang yang bekerja asal kerja aja.